Selain di perawat tadi yang sudah saya katakan, ada juga nih GW Veronikel. Ada juga maintenance, ada electrical, ada welder. Padahal di loket sana tidak ada penerimaan GW umum, hanya Veronikel. Untuk safety, apakah bisa menggunakan KTP dari luar Maluku Utara? Apakah electrical, terus mekanik itu masuk GW? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Halo, ketemu lagi saya Audit Papa. Hari ini saya bahas itu tidak ada kaitannya dengan operator, ya. Semoga kalian bisa paham. Jangan lupa subscribe dulu supaya saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk kalian semua. Di luar dari operator ini berarti ada general worker, terus ada welder, ada GW mekanik, dan masih banyak lagi untuk jenis-jenis general worker. Dan pastinya bagi kalian semua juga yang mau terhubung dengan saya di WhatsApp, silakan klik bergabung di bawah supaya bisa terhubung dengan saya di WhatsApp. Untuk kalian semua ini yang mau melamar di luar dari operator, ini saya ingatkan sekali lagi, karena tadi di dalam grup WhatsApp sempat saya tegur, ada yang mengatakan bahwa semua lowongan pekerjaan itu catatan di bawahnya itu ada KTP nasional. Untuk KTP nasional itu tidak semua kategori lowongan pekerjaan yang terdapat di PT IWIB. Itu perlu kalian catat baik-baik. Jadi kalau di luar operator itu kalian wajib sebenarnya harus menggunakan berdomisili di Maluku Utara ini. Begitu bos ya. Jadi jangan salah paham, ada informasi yang selalu dibagikan di grup-grup WhatsApp, Facebook dan lain sebagainya. Karena itu dapat merugikan kalian semua. Jangan sampai nih kalian sudah datang dan jauh-jauh dari kota asal sampai di sini ya diminta wajib menggunakan KTP Maluku Utara. Nah ini yang susahnya. Untuk kalian semua yang mau melamar ini di PT IWIB, saya berikan sedikit gambaran. Rata-rata kalau memang di luar dari operator itu kan ada tenaga medis. Itu yang pertama akan saya bahas. Tenaga medis pun itu ada persyaratan khusus, Pak. Baik itu ada STR, nurse, dan lain-lain. Ada yang bilang kemarin, Audit Papa kalau lulus SMK perawat mungkin ya, karena ada sekolah-sekolah SMK seperti itu. Apakah kita bisa melamar di klinik? Oke, saya jelaskan di sini dulu adik-adik yang baru lulus mungkin ya. Untuk medis sendiri ini kadang diminta itu S1, ada juga D3. Jadi wajib D3, terus ada pengalaman kerja juga minimal 1 atau 2 tahun dengan ada sertifikat yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu nurse dan lain-lain sebagainya. Kalau ada itu sebagai berkas pendukung, dan memang untuk sertifikat tersebut itu memang wajib harus kalian lampirkan. Kenapa harus dilampirkan? Supaya mereka tahu itu kalian itu pernah kerja di bidang tersebut. Jangan sampai ngoni dari lulus kuliah, sutra kerja, sukaweng, baru kasih masuk lamaran ya bilang ngoni pernah di sini, padahal tidak ada pengalaman. Pengalaman kerja pun itu di manipulasi, di scan. Hati-hati, itu saya sudah bahas kemarin. Oke, selain di perawat tadi yang sudah saya katakan, ada juga nih GW Veronikel. Itu bisa melamar tapi menggunakan domisili di Maluku Utara. Itu wajib ya. Apakah perawat tadi juga wajib memiliki domisili Maluku Utara? Saya rasa untuk perawat sendiri itu tidak. Oke. Tapi yang dari luar Maluku Utara ini saya berikan sedikit gambaran kepada kalian semua. Karena ada banyak kemarin yang dari luar Maluku Utara itu sudah diterima. Karena mereka sempat ada komunikasi dengan saya di WhatsApp, saya instruksikan harus daftar lewat sini. Jadi mereka coba-coba daftar. Itu solusinya bagi yang dari luar Maluku Utara ini, yang merasa bahwa saya ini pernah bekerja di salah satu ini, terus mungkin lowongan pekerjaannya tidak ada saat ini, tidak terlihat di monitoring PT IWIB. Itu sebenarnya kalian bisa daftar. Daftarnya lewat email dan juga WhatsApp. Ada yang bilang sudah daftar oleh Papa tapi tak dapat panggil sampai dunia ini.
Ya iyalah, karena belum ada. Makanya saya bilang tadi, kalau tidak ada lowongan kerjanya, ya didaftarkan saja, tapi lewat email. Supaya berkas lamaran kalian diantrikan. Hari ini kalian mendaftar, coba di tenaga medis, nah, terus belum ada penerimaan. Pihak HRD akan arsipkan berkas lamaran kalian. Mereka akan simpan. Nanti kalau sudah ada kebutuhan sesuai dengan permintaan, baru mereka akan hubungi kalian semua. Begitu. Hari ini kalau ada 1000 tenaga medis yang melamar, terus langsung diterima, kan tidak mungkin. Ya harus sesuai dengan kebutuhan yang terdapat di lapangan. Jadi nanti kalau over capacity, di klinik itu bukan ponong dengan pasien, tapi ponong dengan ngoni ini. Para perawat dan lainnya begitu. Jadi kan tidak mungkin. Semoga saya bisa mengerti ya. Oke, di General Worker Veronikel, ini informasi yang dibuka satu hari 100 orang. Itu lumayan banyak loh. Oke, ada juga maintenance, ada electrical, ada welder. Itu yang dimaksud dengan di luar dari operator. Jadi kalau merasa yang tidak ada pengalaman, berarti bisa masuk general worker. Nah, paham ya? General worker, ada yang bilang juga saat ini umum buka. Saya bilang kan yang saya bahas setiap hari itu kan Veronikel. Percaya saja kawan-kawan, kalau kalian melamar sebagai general worker, terus di Veronikel, kemudian nanti ada permintaan di bagian umum, ya tentu akan diambil lah. Begitu. Tapi untuk saat ini ya informasinya GW Veronikel. Ada banyak kemarin itu. Padahal kemarin-kemarin tidak ada penerimaan untuk bagian umum Veronikelnya. Veronikel, general worker. Tapi tiba-tiba yang datang itu baju coklat kayak saya ini. Gitu bos. Datang ke divisi kami. Jadi mereka dipakai sebagai GW umum. Padahal di loket sana tidak ada penerimaan GW umum, hanya Veronikel. Itulah yang saya katakan tadi, ya tergantung kebutuhan dari perusahaan. Untuk safety, ini juga banyak bertanya. Safety apakah bisa menggunakan KTP dari luar Maluku Utara? Oke. Di sini saya mau jelaskan lagi. Kalau kalian lihat di sana ada informasi, misalkan di monitoring, penerimaan safety sekian-sekian, KTP dari luar Maluku Utara, ada bagusnya juga kalian langsung melamar ke email. Dan walaupun tidak ada penerimaan untuk safety, lamar saja lewat email atau WhatsApp dari HRD. Nanti email dan WhatsApp saya taruh di bawah sini di deskripsi video, supaya kalian bisa kirimkan berkas lamaran kalian semua. Begitu bos. Dari safety pun ini Pak ya, rata-rata diminta harus ada pengalaman kerja minimal ini 1 tahun. Terus ada sertifikat K3 atau K3 umum, basic training atau BNSP. Kalau untuk sertifikat seperti itu saya sudah pernah bahas dengan orang dari safety. Itu ada di channel YouTube saya ini. Nanti saya taruh di deskripsi video ini juga supaya kalian tinggal klik bisa nonton videonya. Itu BNSP untuk ijazah apa, basic training itu bisa diambil dengan ijazah apa, itu sudah lengkap saya bahas kemarin. Jadi bisa paham untuk safety. Kembali lagi, loker di luar dari operator. Ada yang bilang, Odet Papa, apakah elektrikal terus mekanik itu masuk GW? Ya, itu juga masuk general worker bos. Tetap ya, seperti itu. Tapi kalian itu general worker mekanik atau GW elektrik, seperti itu bos. Masih bingung? Yang bertanya civil construction. Ini biasa orang-orang konstruksi. Civil konstruksi itu yang biasa pakai baju abu-abu, ada les di sini orange. Nah, itu mereka biasa di konstruksi. Kerjanya apa?
Ada kemarin kalau tersalah di WA itu pribadi saya ada tanya seperti itu, oleh papa, sivil konstruksi ini kerja bagaimana? Saya bilang sivil konstruksi itu ya di bagian konstruksi. Tapi kadang walaupun kalian di departemen sivil konstruksi, kadang ada yang dipakai di welder dan lain sebagainya. Gitu bos. Karena kita kembali lagi ke kebutuhan yang ada di lapangan, itu tetap disesuaikan. Civil konstruksi itu paling banyak kerjanya apa saja? Oke, civil konstruksi ada beberapa teman saya yang dulunya dari Papua kerja sama-sama. Itu mereka civil konstruksi, tapi setelah itu dipindahkan karena mereka punya pengalaman kerja, mereka ditaruh di bagian mekanik. Tapi tetap mereka bekerja menggunakan baju yang sama dengan sivil konstruksi. Ya abu-abu, ada lesnya di sini orange yang tadi saya bilang. Dan ada juga bagian welder yang menggunakan baju sama seperti dengan sivil konstruksi juga. Tapi paling umum untuk sivil konstruksi ini kerjanya di bagian apa? Sivil konstruksi kalau bukan dapat departemen Batako, itu kalian banyak ada yang kerja seperti proyek-proyek di pinggir jalan. Terus ada bangunan yang harus kalian bangun di pinggir jalan seperti tembok, saluran air, drainase dan lain sebagainya. Itu adalah pekerjaan dari sivil konstruksi. Oke, bisa paham untuk sivil konstruksi. Sekarang kita bahas apa lagi? Kalau welder saya rasa semua sudah paham ya. Welder itu adalah tukang selingkuh lagi. Tukang las, tukang selingkuh. Aneh-aneh, tukang selingkuh lah apa. Kalau welder itu sudah pengelasan. Ada yang bilang general affair itu kerja apa? Banyak sebenarnya general affair. General affair admin juga general affair itu. Apa bedanya GW dan GA? Ya jelas-jelas sudah beda nama. GW dan GA beda di A dan W. Begitu bos. Jadi jangan lupa subscribe saya punya channel YouTube. Dan nanti kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam, sampai jumpa. Bye-bye.